Ya, assalamualaikum Pisces, apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya, amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian. Ini saya ambil tema tentang seseorang yang akan datang di bulan Desember tahun 2022, yaitu bulan ini ya. Saya reading awal bulan dan ini saya reading tentang energi dan karakternya sekaligus ya, secara bersamaan gitu, khususnya di hubungan asmara pastinya ya itu. Dan ini general reading untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu ya. Itu. Oke, langsung kita lihat kartu yang muncul di sini untuk energi dan karakternya seseorang yang akan datang ke Pisces bulan Desember. Ini ada kartu Practice Compassion ya. Dia ini sosok yang melihat cara berpikirnya dengan perspektif yang lebih sehat, lebih bersih gitu ya, lebih positif gitu. Cara melihat di hubungan asmara ini lebih ke positive thinking gitu ya, energinya seperti itu. Atau cara memandang segala sesuatu hal itu dengan cara yang positif-positif aja gitu ya, nggak memberikan energi yang negatif gitu. Energinya seperti itu sih, lebih ke cara berpikirnya bersih gitu, nggak ada embel-embel yang negatif atau apapun itu gitu ya. Dia melihat energinya seperti itu di dianya, atau mempunyai karakter yang melihat orang lain itu lebih ke baik-baik saja gitu ya, lebih ke nggak memberikan energi negatif gitu ya, seperti itu sih. Dan di sini melihat Pisces-nya ini yang sosok yang mempunyai pemikiran yang positif gitu dalam hubungan asmara di sini gitu ya. Itu otomatis di sini dia ketarik energi yang ada di Pisces yang memberikan energi itu juga gitu kan. Kalau seseorang yang memberikan dalam hubungan asmara ini energi positif yang apa namanya, yang akan ditarik juga energi positif juga kan gitu ya, itu. Jadi lebih ke sosok ini adalah sosok yang mungkin sama dengan Pisces ya, ada banyak kesamaan di Pisces yang mana cara berpikirnya atau cara pandangnya yang positif gitu ya, itu. Jadi lebih ke misalkan ada orang lain yang mungkin berusaha untuk memberikan hubungan yang toksik atau merugikan atau apapun itu, kalau dengan si dianya ini mungkin Pisces merasa bahwa sosok ini adalah sosok yang sama ya, yang sama dengan Pisces, yang memberikan hubungan yang lebih positif gitu kan, hubungan yang nggak toksik, hubungan yang ada growth-nya ke depan, ada kepositifan di situ gitu kan, seperti itu. Dan dia melihat Pisces juga seperti itu, yang mana di energinya kalian sama-sama positif orangnya gitu kan, seperti itu ya, cara berpikirnya, cara memandang suatu hal gitu kan, cara memandang seseorang, cara memandang dalam hubungan asmara ini lebih ke perspektif yang bersih, perspektif yang positif. Dan kemudian di sini ada as for help. Ini sosok ini atau seseorang ini atau si dia ini sosok yang bisa membantu ya, bisa membantu Pisces, atau mungkin di hubungan asmara kalian ini sama-sama saling tolong menolong satu sama lain gitu ya, saling bantu membantu gitu, baik di segi apa namanya, di segi skill, kebaikan, ataupun mungkin materi gitu ya, seperti itu. Yang pasti di hubungan asmara kalian ini adalah hubungan yang saling membantu satu sama lain, yang mana di sini energinya kan positif ya, istilahnya membantu satu sama lain itu kan otomatis mempunyai inner beauty yang bagus gitu ya, kecantikan dari dalam, kebaikan-kebaikan yang kalian berikan dalam hubungan gitu. Dan dia memberikan energi itu, memberikan kebaikan-kebaikan yang ada di hati dia, atau melihat Pisces sosok yang memberikan kebaikan di dianya, atau sosok yang bisa membantu atau menolong dianya gitu ya, seperti itu. Yang mana dia ngelihat
karakter Pisces ini juga sama dengan karakter dianya gitu ya, karena dia juga mempunyai inner beauty yang bagus juga gitu kan energinya ya itu. Karena di sini kalau saya lihatnya sosok ini sosok yang dekat dengan Tuhan gitu kan, dari segi agama keyakinan dia kuat ya itu. Makanya di sini lebih ke inner beauty yang muncul di aura dianya gitu kan, seperti itu ya. Itu lebih ke kebaikan-kebaikan yang dia munculkan dalam energi di dianya dan memberikan hubungan dengan Pisces-nya dengan kebaikan-kebaikan itu pula gitu ya. Mungkin kalian sama-sama saling mendoakan satu sama lain, atau kalian sama-sama berdoa untuk hubungan asmara ke depannya lebih baik, lebih adanya keseriusan gitu ya. Itu. Jadi di sini lebih ke hubungan asmara ini atau sosok ini lebih ke memberikan hubungan ke kalian ini lebih ke saling tolong menolong satu sama lain gitu ya. Itu yang mana di energi dia ini nggak terlepas dari adanya Tuhan gitu ya itu. Dan dia ngelihat Pisces-nya juga sama seperti itu ya itu. Dan Pisces-nya memang sebagian besar seperti itu ya, karena mempunyai inner beauty kan gitu ya itu. Ya mungkin ini energi di sini saya lihatnya dari secara keseluruhan, saya ngelihat aja ini pun juga kelihatan dari banyak kesamaan di kalian gitu ya, sosok ini gitu. Oke, dan kemudian di sini ada action speak loudly, ada express your love through action. Ini untuk memberikan hubungan dalam asmara ini lebih ke tindakan ya itu. Misalkan kalian LDR pun juga yang dia berikan ini benar-benar keseriusan, benar-benar apa namanya, dengan tindakan-tindakan yang mengorbankan waktu gitu kan. Namanya komunikasi kan seseorang kalau misalkan memang benar-benar suka, sayang, cinta, otomatis akan meluangkan waktu untuk memberikan komunikasi sesibuk apapun dia kan gitu. Dan di sini energinya energi dianya seperti itu ya. Itu. Jadi kayak dia banyak berkorban untuk waktu karena kalian LDR ya, untuk agar bisa ada kebersamaan terus-menerus mungkin seperti itu. Dan ada perjuangan-perjuangan yang memang diberikan di dianya secara real ke Pisces, dan Pisces melihat itu dari dianya juga seperti itu gitu ya itu. Jadi lebih ke tindakan yang dia berikan dalam hubungan asmara, karakter dianya sosok yang seperti itu ya itu. Dan di sini dengan kartu ini nih dari penglihatan saya ya di sini ini ada gambar burung elang ya, burung elang terbang di atas laut ya. Kemudian di atas burung ini ada naik sosok perempuan ya, perempuan yang seolah kayak terbebas itu dari permasalahan gitu kan, seperti itu ya itu. Dan di bawah terbang burung elang ini di atas laut. Jadi mungkin ini sosok ini atau seseorang ini adalah sosok yang bisa mengangkat ya, bisa mengangkat kehidupan Pisces ke atas lagi, bisa mengangkat kehidupan Pisces lebih baik lagi gitu ya, bisa mengangkat Pisces lebih apa ya, lebih tenang, lebih bahagia gitu kan, dengan energi bisa terbang, bisa ngelihat dunia lagi gitu kan, seperti itu ya. Bisa optimis lagi, bisa ya bisa apa namanya, bisa mengangkat derajat mungkin seperti itu ya, bisa mengangkat derajat Pisces lagi gitu, yang mungkin Piscesnya pernah ada saat dimana Pisces down ya, jatuh gitu. Dan sosok inilah sosok yang bisa mengangkat derajat Pisces ke atas lagi gitu, seperti itu ya itu. Dan ini sosok ini benar-benar sosok yang cerdas juga gitu ya. Energi burung elang itu kan cerdas dan apa namanya, tajam dalam melihat segala sesuatu gitu kan, seperti itu ya. Lebih ke kayak apa ya istilahnya, yang pasti yang akan sosok yang akan membahagiakan Piscesnya di sini
dengan karakter dianya seperti ini gitu ya. Itu sih energinya. Oke, dan Pisces bersama dia ini ngerasa ada ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan di sini ya. Itu dia ini sosok yang bisa melihat dari jauh ya apa yang dia tuju gitu ya, seperti itu. Kayak ya mungkin hampir sama dengan Pisces mungkin ya, kayak mempunyai insting, intuisi, feeling yang kuat dari cara berpikirnya gitu ya, keseimbangan dari hati dan logikanya gitu ya, dia mainkan di sini gitu sih. Lebih ke sosok yang bisa mengangkat Piscesnya lagi gitulah ya, mengangkat dari keterpurukan, dari ketidakbahagiaan gitu ya, dari yang pasti akan membawa Pisces terbang jauh dengan elang yang terbang di atas laut ya, ada perempuan naik di atas burung elang ini gitu kan, seperti itu ya. Itu sih energinya yang pasti akan mengangkat derajat Pisces lagi ya, itu secara garis besarnya sosok ini ya, karena memberikan tindakan-tindakan. Jadi dia tidak main-main kalau saya lihatnya dengan energi ini gitu kan, dengan tindakan nyata gitu, karena dia ngelihat Pisces mempunyai inner beauty yang bagus gitu kan. Itu oke. Dan kemudian di sini ada express your love, express love through gift. Cara mengekspresikan perasaan dianya ini, dia mungkin akan datang ke Pisces dan akan membawa pergi mungkin seperti itu ya. Itu akan datang ke Pisces untuk istilahnya memberikan hadiah, kado, kejutan yang membahagiakan Pisces, karena ini ada mermaid ya, sepasang mermaid, feminin dan maskulin gitu ya, laki dan perempuan. Dan ini yang mermaid yang maskulin ini memberikan mutiara yang ada di kerang ya, itu akan memberikan barang kecil tapi berharga, yaitu mutiara di sini yang dia berikan ke mermaid yang feminin di sini gitu kan. Otomatis kan akan memberikan hadiah, kado atau barang kecil yang berharga atau kejutan gitu ya. Itu yang akan diberikan ke Piscesnya, dan otomatis dengan energi ini dia akan terbang ini ya untuk datang ke Piscesnya ini ya, otomatis akan memberikan kebahagiaan ke Pisces ya. Mungkin akan melamar secara realita ya, akan melamar, tukar cincin, atau mungkin nikah siri duluan gitu kan. Secara realita yang pasti akan datang ke Piscesnya ya dengan energi ini gitu, tindakan-tindakan yang dia berikan itu ya, itu dia akan datang ke Pisces untuk memberikan kebahagiaan dalam hubungan asmara gitu ya. Itu sih, itu ya, dengan tindakan-tindakan itu maka di sini dengan energi yang seperti itu di sini kalau saya lihatnya dia sosok yang nggak pelit gitu kan, sosok yang kalau memberikan ke pasangan itu sepenuhnya gitu ya, sepenuhnya, baik dari materi ataupun dari kebaikan, dari hatinya ya. Inner beauty kan dari hati, baik dari perasaan ataupun materinya gitu ya. Dia ini sosok yang kalau memang Pisces mencintai dia sepenuhnya ya, dia akan lebih mencintai Pisces sepenuhnya gitu, dan semua akan diberikan apa yang ada di energi dia, apa yang ada di kehidupan dia gitu ya. Karakternya seperti itu sih, kalau benar-benar mencintai ya sepenuhnya nih kalau saya lihatnya ya, dengan energi ini. Dan di sini ada miracles and blessing, yang mana ini ada keberuntungan ya, ada keajaiban dan keberkahan. Jadi dia ngerasa bahwa dengan Pisces ini ngerasa banyak adanya keberuntungan dan keajaiban, dan memang Tuhan memberkati hubungan kalian gitu ya. Dia ngerasa seperti itu sih. Jadi lebih ke beruntung mendapatkan Pisces yang mempunyai kebaikan-kebaikan dari dalam hati gitu kan. Itu mempunyai kebaikan hatinya gitu ya, seperti itu. Dia lebih melihat
inner beauty-nya sih kalau saya lihatnya ya, lebih melihat inner beauty-nya dan tindakan-tindakan Pisces-nya juga gitu kan, seperti itu. Dan itu didapat dari Pisces karena Pisces bisa memberikan apa yang dia harapkan gitu ya. Makanya di sini lebih ke dia ngerasa ada keberuntungan dan keajaiban di sini, dan ngerasa keberkahan yang diberikan Tuhan ke dianya gitu ya, energinya bersama dengan Pisces-nya gitu ya. Itu jadi apa yang diharapkan, apa yang dia inginkan ini ada pengabulan ya, ada hasilnya gitu, ada realitanya gitu ya, seperti itu. Karena Tuhan memberkahi hubungan dia dengan Pisces-nya gitu, seperti itu sih. Jadi apa yang diharapkan, apa yang dia inginkan dalam hubungan asmara ini benar-benar ingin dia wujudkan secara realita gitu ya, karena dia ngerasa bahwa ini memang jalannya hubungan dia dengan Pisces yang diberkahi Tuhan gitu ya, seperti itu sih. Dan Pisces mungkin juga ngerasa seperti itu, beruntung dan merasa banyak kebersyukuran bersama dengan dianya, sosok yang mempunyai karakter ini gitu kan, seperti itu ya. Atau sebaliknya ya, ini energinya bisa vice versa gitu ya, atau kedua belah pihak merasakan ini. Jadi di sini mempunyai tujuan yang sama dengan kalian, saling sama-sama berdoa untuk memohon hubungan ke depan lebih baik gitu ya, lebih ada peningkatan yang serius, adanya pernikahan kan gitu ya. Itu, dan banyak kebersyukuran di energinya dia gitu. Itu sih ya. Oke, yang pasti dia ngelihat hubungan asmara kalian ini lebih ke positif sih ya, lebih ke positif, dan Tuhan memberkahi. Makanya di sini ya akan membahagiakan Pisces penuhnya gitu kalau saya lihatnya ya gitu. Karena mungkin Pisces sudah banyak membantu dia, bisa juga seperti itu, atau dia memang membantu Pisces-nya juga dengan sepenuhnya juga gitu ya. Itu cara membantu kan kadang beda ya satu sama lain gitu kan, tapi kalian di sini bisa saling membantu satu sama lain sih di sini ya. Itu menolong satu sama lain, yang itu adalah berkah Tuhan gitu kan. Itu ya, itu, dan banyak kebersyukuran di dianya sih kalau saya lihatnya ya. Itu, dan Tuhan memang mengiyakan hubungan kalian, ada kebersatuan gitu ya, ada pernikahan mungkin seperti itu. Energi dia seperti itu ya. Yang pasti karakter dia banyak bersyukur di sini orangnya. Mudah bersyukur lah ya energinya. Dan kemudian di sini ada the moon. Energi di sini ini ya, karena dia juga sosok yang kuat dalam segi spiritualitasnya, agamanya atau religinya ya, di sini dia melakukan sembahyang di malam hari gitu ya. Itu kalau menurut agama Islam ya, kayak sholat tahajud ya, istikharah, atau sholat malam gitu kan, seperti itu ya. Itu yang dilakukan di malam hari gitu, untuk mencari jalan keluarnya, atau mencari penerangnya, mencari cahayanya gitu kan, seperti itu ya. Lebih ke istilahnya untuk segi spiritualitasnya dia lebih bertambah kuat sih energinya, apalagi bersama dengan Pisces-nya ya, seperti itu. Jadi lebih ada tindakan-tindakan dari keyakinan dianya di malam hari ke Tuhan gitu ya, seperti itu ya, memohon doa pastinya ya, itu pengabulan doa. Makanya di sini dengan energi ini dia ada pencerahannya, ada jalan keluarnya, ada penerangnya di kehidupan dia di setiap saatnya gitu ya, seperti itu. Jadi kayak misalkan kayak yang di saat dia ada kegelapan di kehidupan dia ini, otomatis ada penerangnya juga kan gitu ya. Dia ngerasa seperti itu. Di saat terpuruk ada penerangnya, ada cahayanya, ada jalan keluarnya gitu. Itu orangnya seperti itu sih ya energinya. Jadi lebih mudah bangkit ya, lebih mudah apa ya, lebih
lebih dipermudah lah ya, dipermudah sama Tuhan, diperlancar sama Tuhan untuk segala sesuatunya gitu ya. Misalkan ada permasalahan, lebih mudah untuk mencari jalan keluarnya, dipermudah lah sama Tuhan gitu ya. Seperti itu, karena dia juga sosok yang memberikan pencerahan ke orang lain yang ada keterpurukan gitu kan, ada kehidupan di saat jatuh, mungkin seperti itu gitu ya energinya. Jadi dia juga sosok yang membutuhkan penerangnya, mungkin penerangnya ini adalah Pisces ya, yang bisa memberikan energi cahaya ke dianya ini adalah Pisces, yang bisa memberikan jalan keluarnya ini adalah Pisces ya. Dan dia juga sosok yang bisa memberikan cahaya ke Piscesnya juga, atau yang bisa berbagi cahaya, berbagi kebaikan ya, berbagi kebermanfaatan untuk orang lain yang ada di mana di saat jatuh itu agar bangkit lagi gitu ya. Energinya seperti itu sih. Yang pasti pemberi semangat lah ya intinya gitu. Ya, dan mungkin hitungan bulan untuk dia datang ke Piscesnya gitu ya, itu. Dan agar kalian bisa mendapatkan penerangnya bersama-sama gitu ya, agar bercahaya bersama-sama gitu, mungkin seperti itu ya. Itu sih energinya. Oke. Dan kemudian di sini ada The Hangman. Ini kartunya Pisces ya. Jadi mungkin ini kalian berhubungan Pisces dengan Pisces, bisa juga seperti itu ya, itu. Dan kemudian di sini seseorang ini mempunyai karakter yang sama dengan Pisces ya, mungkin seperti itu juga bisa ya, banyak kesamaan dengan Piscesnya. Itu karena di sini dia sosok atau seseorang yang memberikan dalam segala aspek kehidupan itu dengan cara pandang yang berbeda, cara pandang yang luas, cara pandang yang nggak sempit gitu ya. Itu yang mungkin orang lain memandang dianya mungkin yang kayak gimana gitu, tetapi dia lebih ke nggak peduli ke orang lain, lebih ke mencari cara pandang yang luas, cara pandang yang nggak sempit layaknya orang-orang yang lain yang berpikir luas gitu ya, nggak seperti orang-orang yang sempit dalam berpikir gitu. Energinya seperti itu sih ya, lebih ke mempunyai cara pandang yang berbeda ya, cara pandang yang luas yang nggak sempit, itu aja sih ya, itu. Jadi lebih ke situ, dia melihat suatu permasalahan, melihat suatu hubungan, melihat suatu hal dalam kehidupan gitu ya, dengan tadi ya, dengan practice compassion ini dengan cara yang positif gitu ya, cara pandang yang luas yang positif, otomatis dia ya itu. Kemudian di sini ada The World. Ini karakter dianya ini sosok yang pintar berkomunikasi, cerdas juga tadi ya, itu pintar berkomunikasi. Dan di sini orangnya juga sabar, kuat, orangnya gesit mungkin ya, gesit, lincah, cekatan, cara kerjanya cepat, mungkin seperti itu ya, itu ya lebih ke situ sih. Dan kemudian dia ini sosok yang cakep kalau laki-laki, perempuan cantik gitu ya, itu fisiknya cakep, fisiknya ideal ya gitu. Kalau misalkan dia lebih muda dari Pisces ya, dia cara pandangnya, cara berpikirnya dewasa gitu kan, seperti itu ya energinya. Orangnya bijak, dewasa, berkarisma gitu ya orangnya, meskipun mungkin usianya masih muda ya, seperti itu. Itu sih. Oke. Ya itu. Dan kemudian di sini ada Nine of Cups. Dia ini sosok yang tenang ya, sosok yang tenang, pendiam, mungkin introvert ya, tenang, pendiam, kalem gitu kan.
cool gitu ya, itu nggak banyak tingkah, nggak banyak nggak banyak nggak banyak tingkah gitu ya, seperti itu. Lebih ke menenangkan orangnya. Kalau melihat dia ini sosok yang tenang gitu ya, lebih ke menenangkan kalau melihat dia. Dan Pisces bersama dia ini ya otomatis ngerasa ada ketenangan, kenyamanan, dan dia juga sebaliknya ya gitu. Jadi ngerasa di hubungan dengan Pisces ini lebih ke tenang, aman, nyaman gitu kan, seperti itu. Layaknya bersama pasangan serumah gitu ya, seperti itu sih. Ada ketenangan, kenyamanan di sini. Yang mungkin ini yang dia inginkan juga ya, ingin untuk mempunyai hubungan yang menenteramkan, menenangkan, menyamankan gitu kan, jadi aman dalam hubungan gitu. Itu ya, sosoknya seperti itu. Dan kemudian di sini dia lebih ke karakter yang seperti itu ya. Itu misalkan di sini dia sosok yang pendiam, tapi kalau disuruh untuk berbicara itu dia juga bisa gitu ya, bisa mengikuti lah ya itu, di mana dia harus berbicara dan di mana dia harus diam gitu, bisa memilah gitu ya, energinya seperti itu. Kemudian di sini ada the lovers, ini energi jodoh di Pisces ya. Ini jodoh kalian Pisces, sosok ini ya, seseorang yang akan datang di bulan Desember ini adalah jodoh kalian, atau ya, karena di sini ada energi jodoh di kalian ya dengan the lovers ini. Dan di sini dia benar-benar sangat-sangat mencintai Pisces, dan Pisces juga sama mencintai dia. Energinya di hubungan kalian penuh dengan cinta, the lovers ini. Dan dia sosok yang penuh dengan cinta gitu ya, penuh dengan kebaikannya. Cinta itu kan kebaikan ya, seperti itu sih orangnya. Dan kalau mencintai ya sepenuhnya gitu, itu nggak tanggung-tanggung gitulah ya itu. Dan mungkin ini orang lama yang kembali ke dalam hubungan dengan Pisces menjadi jodoh, mungkin seperti itu ya. Kalau misalkan dia orang baru ya, ini energi jodoh di kalian gitu kan. Itu. Oke. Yang memang didatangkan Tuhan ke kalian gitu ya. Jodoh itu kan memang yang memberikan Tuhan gitu kan. Itu. Yang memang sosok ini didatangkan ke Piscesnya menjadi jodoh gitu kan, seperti itu. Dan kemudian di sini ada the wheel of the year, ini di energinya dia ini atau karakter dia ini sosok yang di setiap langkahnya, di setiap kehidupannya gitu ya, ini banyak keberuntungan dan keajaiban di roda perputaran kehidupan dianya dalam waktu 1 tahun ini ke depan ya. Itu perputaran roda keberuntungan di dianya ya gitu. Baik dari segi pentakel, segi karir, keuangan, bisnis, usaha, atau segi cup, perasaan ya, hubungan asmara, mungkin dengan Piscesnya dia ngerasa tadi ya banyak keberuntungan juga, mungkin di hubungan yang lainnya juga pertemanan di dianya gitu kan, kemudian pertemanan di sosial, di karir ya, atau di apapun itu di hubungan dianya gitu ya, seperti itu. Yang pasti ada keberuntungan dan keajaiban yang dia dapatkan dalam waktu 1 tahun ini ke depan, dan bulan Desember ada di waktu ini. Jadi kemungkinan energi ini dia datang di bulan Desember untuk Piscesnya ya. Dan di sini dalam waktu 1 tahun ke depan ini ada tujuan yang ingin dia capai dan bisa mencapai semuanya. Dan kemudian ada one ya, ada planning atau rencana yang ingin dia realisasikan, dan dia bisa merealisasikan dari planning dianya ini dalam waktu 1 tahun ini ke depan gitu kan, seperti itu ya. Itu ya, terutama di segi pentakel dan cup ya, di segi karir, keuangan, bisnis, usaha, dan hubungan asmara ya. Itu adanya pernikahan di sini, ada two of cup ya, itu yang otomatis di sini ada energi jodoh di Piscesnya ya, dia akan menikah dengan Pisces dengan kartu two of cup ini gitu ya. Itu di Pisces kalian akan ada pernikahan di dalam waktu 1 tahun ini ke depan ya. Mungkin Desember sudah ada di kalian kalau resonate ya. Kalau belum ya otomatis prosesnya dalam waktu 1 tahun ini ke depan.
sosok ini akan datang ke Piscesnya untuk memberikan realita menikah gitu ya, dengan adanya Two of Cup ini gitu. Dan Two of Cup ini di hubungan asmara kalian ini sama-sama saling memberi dan menerima seimbang ya, saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, saling cinta, sayang, perhatian gitu kan, saling tolong menolong satu sama lain tadi ya, seperti itu. Yang pasti energi saling yang positif ada di kalian, dan kalian sama-sama memberikan komitmen pernikahan yang adanya realita dalam waktu 1 tahun ini ke depan gitu ya, energinya seperti itu sih. Dan dengan karakter ini dia sosok yang bertanggung jawab, sosok yang komitmen gitu ya, setia. Apa yang dia ucapkan ini dia ingin merealisasikan dan bisa merealisasikan itu gitu kan. Itu yang pasti apa yang dia ucapkan nggak cuma janji melulu, tetapi lebih ke membuktikan gitu ya. Itu lebih ke menepati janji ya orangnya, dengan komitmen ya. Itu. Oke, dan kemudian di sini ada the three. Sosok ini seseorang yang di masa lalu mungkin ya, di masa lalu dia melewati proses kehidupan yang nggak mudah, tetapi bisa ya, nggak mudah tetapi bisa gitu ya. Jadi dia pernah ada saat dimana dia jatuh, terpuruk, tetapi bisa bangkit lagi, dan justru dengan ujian dan cobaan di masa lalu dia ini lebih ke menguatkan jiwa dia, menguatkan kehidupan dia lebih kuat lagi gitu ya. Dan ini lebih memberikan kebermanfaatan untuk orang banyak dengan cara dia berbagi berbagi kelebihan yang ada di dianya gitu ya, dari proses kehidupan yang ada di dia di masa lalu gitu kan. Justru lebih ke memberikan memberikan ilmu ya, memberikan ilmu gimana dia dulu jatuh, gimana dulu dia bisa bangkit gitu kan, bisa berdiri lagi, bisa kuat lagi. Nah seperti itu. Jadi justru saat ini lebih memberikan energi untuk kebermanfaatan ke banyak orang seperti itu ya. Itu energinya lebih ke sebisa mungkin apapun yang dia lakukan ini sedikit ataupun banyak bisa bermanfaat ke orang lain ya. Mungkin banyak memberi, bersedekah gitu kan, membantu orang lain, menolong orang yang membutuhkan gitu kan, membantu orang yang membutuhkan dari segi apapun itu gitu. Yang pasti di sini lebih ke banyak membantu, banyak menolong gitu ya. Itu banyak mengeluarkan materi, bersedekah mungkin seperti itu ya. Lebih memberikan energi di dianya ini lebih untuk kebermanfaatan ke banyak orang gitu ya, seperti itu. Karena ya seseorang yang sudah melewati proses di bawah otomatis akan tahu gimana rasanya di saat di bawah kan gitu. Jadi rasa kepeduliannya, empatinya itu tinggi gitu kan, peka orangnya gitu ya. Itu dengan energi ini juga sosok yang cerdas juga dalam melewati suatu proses kehidupan gitu ya. Itu. Dan lebih ada ketenangan, kebersinaran, kebahagiaan di dianya dengan energi yang saat ini ada di dia gitu ya. Dengan melewati proses ujian cobaan besar, itu dalam kehidupan dianya lebih ke memberikan ketenangan di jiwa dia dengan cara berapapun yang ada di dia, apapun yang ada di dia, lebih ke untuk kebermanfaatan orang lain yang memberikan energi balik ke dianya lebih ke tenang gitu ya. Kalau dia berbagi ke banyak orang lebih banyak ya otomatis ada keberlimpahan di dia lagi gitu kan, seperti itu. Ada balasan-balasan yang memang Tuhan janjikan ke makhluknya gitu kan, untuk yang berbuat baik maka balasannya akan lebih baik dari Tuhan kan gitu ya. Untuk yang berbuat baik ke orang lain akan mendapatkan kebaikan lebih banyak dari Tuhan gitu ya. Energi the three ini panjang penjabarannya sebenarnya, tapi itu pun sudah panjang gitu ya. Untuk menjabarkan satu kartu biasanya panjang lebar bisa gitu kan, itu ya.
dengan insting, intuisi, feeling kan gitu ya, seperti itu. Oke, dan di sini ada the home, itu karakter dianya ya. Di sini ada the home, ini tadi ada Nine of Cups juga ya. Dia sosok yang aman, nyaman, tenang, damai, dan ketenangan dan kenyamanan itu kalau berada di rumah gitu ya. Itu istilahnya seperti kayak kalau misalkan dia ini sosok yang memberikan ketenangan, kenyamanan, ya ini sosok yang yang memberikan energi layaknya di saat kalian ada di rumah gitu ya. Seperti itu kan, kita tenang, aman, nyaman kalau di rumah gitu kan ya, seperti itu. Di rumah yang tidak berkonflik ya, otomatis kan gitu. Itu energinya lebih ke situ sih. Dan di sini mungkin dia akan datang ke Pisces-nya ya, ke rumah Pisces, mungkin seperti itu ya. Itu yang akan memberikan ketenangan, kenyamanan untuk Pisces-nya dalam hubungan asmara, otomatis ya. Itu. Jadi kan otomatis ada jalan untuk kalian mendekat ke hubungan yang lebih serius lagi, yaitu ada pernikahan dengan proses datang ke rumah dulu ke Pisces-nya gitu ya. Atau sebaliknya bisa juga seperti itu ya. Itu sih. Jadi energinya di sini lebih ke karakter dianya memberikan ketenangannya, sosok yang menenangkan gitu, seperti itu ya. Itu. Dan kemudian di sini ada the anchor, ini di karir dianya mapan di sini ya. Karir dianya mapan, jiwanya juga kuat di sini, otomatis karena sisi spiritualitas atau agamanya dia kuat, jadi ya otomatis jiwanya kuat di sini ya. Itu. Jadi enggak goyah lagi gitu kan. Kalau di hubungan asmara ya ini kuat ya, hubungan kalian ini sama-sama kuat atau menguatkan, saling menguatkan, mungkin seperti itu. Yang pasti hubungan asmara dia ini dengan Pisces-nya hubungan yang kuat di sini gitu ya. Itu, dan enggak tergoyahkan, mungkin karena kalian sama-sama setia ya. Jadi ya misalkan orang lain mau gimana-gimana ya nggak akan bisa menggoyahkan hubungan kalian gitu ya. Itu sosok yang mempunyai karakter setia, sama-sama setia, itu bagaimanapun juga akan mempertahankan atau menguatkan hubungan gitu. Seperti itu ya. Misalkan ada gangguan-gangguan di luar, ini lebih ke nggak peduli gitu. Itu sih dengan the anchor ini. Dan punya prinsip di sini ya, punya prinsip yang kuat. Prinsip yang positif pastinya ya, dengan energi dia yang seperti itu. Kemudian di sini ada the board. Ini sosok ini mungkin pinter berkomunikasi ke banyak orang gitu ya, seperti itu. Yang pasti di sini kalau diajak komunikasi ya pinter gitu ya. Itu. Seorang introvert ketemu dengan seorang introvert itu biasanya akan lebih terbuka ya, itu akan lebih banyak yang dibicarakan, biasanya seperti itu ya gitu. Jadi karena sama-sama mempunyai energi yang sama di sini ya, mungkin kalian sama-sama introvert ya. Pisces itu juga introvert, dia mungkin introvert juga. Dalam pembicaraan justru bukan diem-dieman, tapi lebih ke bisa saling terbuka satu sama lain, bisa banyak hal yang bisa kalian bicarakan, mungkin justru itu ya. Jadi bisa saling mengisi lah ya, energinya seperti itu. Karena seorang introvert itu nggak bisa berbicara sembarangan ke orang lain gitu kan. Itu lebih ke situ ya. Jadi energinya seperti itu. Dan kemudian di sini ada karakternya seperti itu ya. Dan di sini ada the ring, ini otomatis kalian akan ada realita menikah di sini ya, the ring ini ya. Apalagi tadi ada the wheel of the year, ada two of cups juga, ada miracle and blessing, express love through gift. Jadi ini positif ya, istilahnya ada realita pernikahan di Pisces-nya dengan dianya dalam waktu 1 tahun ini ke depan gitu ya. Gitu. Karena sosok dianya ini benar-benar sosok yang berkomitmen dengan the ring ini ya, berkomitmen, bertanggung jawab, dan
dan bisa menjaga kesetiaan ya, seperti itu. Energinya seperti itu sih. Ya. Itu, dan mungkin di sini untuk bulan Desember kali ya, kalian membicarakan tentang hal-hal untuk menuju ke pernikahan ini gitu ya. Hal-hal untuk ke level yang lebih tinggi, mungkin membicarakan tentang hal-hal lamaran, tukar cincin, atau mungkin nikah siri duluan, atau mungkin ada pernikahan langsung gitu ya. Itu kalian bicarakan di bulan Desember, mungkin seperti itu. Ada yang resonate dengan ini? Bisa juga, atau mungkin di bulan Desember ada yang memberikan realita ini ke Piscesnya, bisa juga ya, karena di sini general, jadi banyak energi yang ketarik di sini gitu kan. Jadi beda-beda proses kehidupan kan ya, itu. Atau mungkin ini pembicaraan pernikahan untuk dalam waktu 1 tahun ini ke depan, dan kalian bicarakan di bulan Desember, bisa juga. Itu ya, yang pasti di sini dia lebih lebih siap sih kalau saya lihatnya. Dia lebih siap untuk datang ke rumah Pisces, memperkuat hubungan, mengkomunikasikan tentang lamaran, tukar cincin, nikah siri, pernikahan gitu ya. Itu seperti itu. Yang mana di sini akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan untuk dianya dan untuk hubungan dengan Piscesnya. Dan Pisces merasakan energi ini juga ya, seperti itu. Energinya, karena di sini tuh of cup ya, otomatis saling mencintai satu sama lain ya, otomatis apalagi ada miracle and blessing ya, otomatis ini energi di kalian berdua gitu, sama ya, merasakan energi itu juga gitu kan. Itu positif sekali untuk sosok atau seseorang ini, energi dan karakternya ya. Ini banyak kesamaan dengan Piscesnya, meskipun ada perbedaan tetapi enggak banyak ya, enggak jauh beda energinya dengan Pisces sih, seperti itu. Banyak kesamaannya justru gitu ya. Itu. Oke, dari angka kita lihat barangkali angka-angka ini ada hubungannya dengan Pisces dan Sidianya gitu kan. Yang mengenang tentang angka ini mungkin saat ketemuan ya, saat ya yang nggak terlupakan gitu. Mungkin dengan angka-angka kalian bisa mengingat sesuatu gitu ya. Kita sebutkan angkanya di sini ada angka 15, angka 6 ya. Kemudian di sini angka 5, 14 ya. Oke, 14, kemudian angka 49 ya, 49, 13, kemudian 4, 19, 20 ya. Kemudian di sini angka 2, angka 11 ya, angka 2 lagi ya. Itu kalau yang double berarti mungkin energinya lebih banyak ya, atau angka-angka ini kuat di kalian, mungkin seperti itu ya. Sesuaikan aja kalau ini resonate ya dengan angka gitu. Dan kemudian di sini angka berapa tuh ya, angka 18, angka 9, kemudian 7, 12 ya di sini, angka 21, angka 3, angka 8, 6, 10, 2 ya itu. Kemudian angka 5, angka 4, 9 lagi, 35, angka 8, angka 7 lagi, angka 3, 12 dan 7 lagi ya. Kemudian 25 ya. Itu angka yang tercantum di sini. Barangkali ada angka-angka itu yang berhubungan dengan Piscesnya di hubungan asmara kalian gitu ya, seperti itu ya. Itu angka yang bisa kesebut di sini ya. Itu
Oke, ya. Dan kemudian untuk zodiaknya ini saya sebutkan zodiaknya, tapi misalkan nggak kesebut di sini, di hubungan asmara seseorang ke Piscesnya ini nggak 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 pengaruh juga mungkin ya, karena kalau misalkan di energi dan karakternya sama ya itu yang resonate gitu kan, karena di sini yang saya reading kan tentang energi dan karakter gitu kan. Itu kalau energi karakter sama ya otomatis ini resonate untuk kalian meskipun zodiaknya nggak kesebut gitu ya. Tapi kalau semuanya kesebut semua ya otomatis ini lebih resonate di kalian gitu kan, seperti itu. Kalau enggak semuanya berarti enggak resonate di kalian gitu ya. Itu kita lihat zodiaknya di sini dengan energi the moon. Ini energi water sign, jadi ada Pisces, Cancer, Scorpio ya, itu energinya masuk di sini. Kemudian di sini ada Cancer lagi, kok Cancer? Ya, bisa Cancer lagi di sini ya. Kemudian Pisces, ada Pisces lagi, Leo ya, kemudian Virgo, Libra ya di sini. Kemudian apa ini namanya? Sebentar. Oke, ini ada Taurus ya, Taurus, Capricorn. Itu yang bisa kesebut di sini ya. Itu ya. Oke, itu. Ya, saya rasa itu yang bisa kesebut di sini. Ya, Sagittarius ya, Sagittarius ada juga ya. Oke ya, itu untuk zodiaknya yang bisa kesebut di sini ya. Kalau misalkan ada yang nggak kesebut tetapi energi dan karakternya ada di sini, berarti resonate untuk kalian gitu ya. Oke. Semoga kalian paham dengan apa yang saya readingkan di sini, Pisces. Kita ketemu dengan video saya yang lain dan saya akhiri. Assalamualaikum.